Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, kilometer 184, Desa Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Rabu sore. Kecelakaan melibatkan tabrakan truk box bermuatan roti yang sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan dengan mobil pickup dari arah sebaliknya. Pada kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia dan 1 kondisinya luka berat. Para pengemudi dari kedua mobil yang terlibat tabrakan meninggal dunia, sementara kondektur mobil pickup menderita luka. Korban yang meninggal bernama Ganis Palgunadi, pengemudi truk box warga Natar, Lampung Selatan, dan Wiyanto, pengemudi mobil pickup warga Lampung Utara. Dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan diduga akibat mobil pickup meluncur ke jalur lawan saat di jalan tikungan. Tabrakan pun tak terhindarkan karena kedua mobil sama-sama sedang melaju dalam kecepatan tinggi. Kendaraan pickup yang berjalan dari arah Martapura saat menikung memakan jalur ke sebelah lawan, ke sebelah kanan, sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan. Untuk korban jiwa, saat anggota di TKP ada korban jiwa luka berat. Namun saat dievakuasi korban tersebut menuju rumah sakit, korban tersebut meninggal dunia dalam perjalanan. Untuk korban luka dievakuasi ke rumah sakit di Waikanan. Sementara itu, untuk kedua mobil yang rusak akibat tabrakan kemudian dievakuasi ke unit laka lantas Polres Waikanan. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Ada orangnya, Bang? Ada. Seorang nenek dievakuasi dengan digendong dari dalam rumahnya yang nyaris terbakar pada Rabu sore. Berkat kesigapan warga, nenek Nurojak yang berusia 96 tahun itu bisa diselamatkan dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Rumah yang terbakar ini terletak di Jalan Hanoman, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Saat itu, nenek Nurojak sedang tidur di rumah sendirian, dan warga yang melihat asap mulai mengepul dari bagian tengah rumah segera bergotong royong memadamkannya. Sebelum sempat membesar, api akhirnya bisa dipadamkan dengan peralatan seadanya. Akibat kebakaran itu, bagian dinding dan plafon ruang tengah rumah hangus terbakar. Menurut warga, api diduga berasal dari kabel yang terbakar akibat korsleting listrik. Bebannya banyak colokannya. Gimana? Iya, ada orang lewat kasih tahu rumah banyak kebakar gitu. Terus yang di dalam rumah siapa tadi? Ibu Sendirian? sendiri itu ibu yang di luar tak gotong tadi. Dia nggak tahu posisinya lagi tidur? Udah tahu di depan sana. Taunya asap udah tebel katanya, cuma tak buka pintu itu. Jadi yang kebakar sampai udah gede berarti apinya dari mana? Udah gede apinya. Ini kan mungkin karena asap ke atas yang nyebar ke sana gitu. Guna memastikan api telah padam benar, warga langsung membersihkan bagian belakang rumah serta sejumlah barang elektronik yang terbakar. Sementara sang nenek sempat syok dan lemas setelah selamat dari peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan hektar sawah tanaman padi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Jabung, Lampung Timur terendam banjir. Padahal pada umumnya tanaman padi yang terendam banjir sudah hampir bisa dipanen atau buah padi sudah mulai menguning. Ketinggian air banjir yang merendam sawah lebih dari 1 meter. Selain sawah, jalanan menuju sawah juga terendam banjir hingga tidak bisa dilewati mobil dan motor. Banjir ini telah terjadi selama sepekan dan belum surut. Banjir disebabkan oleh luapan sungai Uai Sekampung yang tidak mampu menampung debit air hujan lebat. Sekitar 425 hektar tanaman padi masyarakat yang tergenang. Tapi ada sebagian yang tidak bisa dipanen setelah kita berjalan, ternyata semua terendam.
Sejumlah petani yang sawahnya tidak terlalu parah terendam banjir melakukan panen dini. Rencananya pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan membuatkan tanggul pembatas di sepanjang Sungai Uwai Sekampung agar bencana serupa tidak terjadi lagi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Sempat dinyatakan menjadi buronan, satu tersangka terakhir kasus pembunuhan berencana warga desa Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat, akhirnya menyerahkan diri pada Rabu petang. Tersangka bernama Sardi berusia 66 tahun yang juga masih tetangga korban. Ia menyerahkan diri ke Polres Lampung Barat didampingi kepala desa karena mengetahui 9 tersangka lainnya sudah ditangkap polisi terlebih dahulu. Kepada polisi, Sardi mengaku ikut menghabisi nyawa Wagimin karena kesal rumahnya pernah dirusak oleh korban yang diduga mengalami gangguan jiwa. Ia pun mengakui dan menyesali perbuatannya. Mukul 1 kali. Di bagian mana? Apa yang dipukul? Ini, bagian Unda. Pakai apa mukulnya? pakai kayu. Ada inisiatif menyerahkan diri, kenapa? Ya orang-orang udah ketangkep, daripada saya ini kan enak menyerahkan diri aja. Tersangka pembunuhan terhadap Wagimin berjumlah 10 orang dan seluruhnya telah ditangkap. Polisi pun masih mendalami motif pembunuhan yang diinisiasi oleh satu keluarga tersebut. Keterangan dari saudara S, dia melakukan pemukulan itu menggunakan kayu. Jadi di kebun tersebut merupakan kebun kopi. Jadi yang ada di situ itu batang kayu kopi yang untuk memukul korban. Pembunuhan terhadap Wagimin, seorang petani kopi di desa Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis oleh 10 orang tersebut terjadi pada 24 Oktober 2021. Oleh para tersangka, jenazah korban dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai. Mayat dalam karung itu kemudian ditemukan oleh pemancing pada 2 November 2021 atau sepekan setelah korban dibunuh. Atas perbuatan para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.